Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Nah, pada kali ini Ibu akan membahas tentang mengenal teks tanggapan kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan penting yang membantu kita menganalisis dan mengevaluasi informasi secara objektif. Teks tanggapan kritis memungkinkan kita memberikan tanggapan yang konstruktif dan beralasan pada suatu karya, isu, atau peristiwa. Pembahasan kali ini akan membahas pengertian ciri-ciri, struktur, dan cara menulis teks tanggapan kritis, serta relevansinya dalam berbagai bidang seperti akademis, profesional, dan sosial. Nah, memahami konsep ini akan meningkatkan kemampuan komunikasi dan analisis sehingga bisa memberikan kontribusi yang bermakna dalam diskusi atau evaluasi karya yang kalian temui sehari-hari. Nah, definisi teks tanggapan kritis, yaitu teks tanggapan kritis adalah evaluasi yang mencakup analisis dan interpretasi mendalami terhadap suatu karya atau isu. Contoh-contohnya itu ada di resensi buku, ulasan film, analisis kebijakan publik. Nah, perbedaan utama pada teks deskriptif atau naratif yaitu fokusnya adalah pada penilaian dan argumentasi yang berbasis bukti. Nah, ini cara-cara teks tanggapan kritis ya, ada 3 ya. Yang pertama, objektif dan analitis. Data dan fakta disajikan tanpa bias. Yang kedua, topik dibaca menjadi bagian untuk analisis mendalam. Nah, yang kedua, evaluatif dan argumentatif. Penilaian berdasarkan kriteria jelas dan argumen didukung bukti dan logika. Yang ketiga ada konstruktif, memberikan saran perbaikan sebagai bagian dari tanggapan penggunaan data statistik dan kutipan terpercaya dan perbandingannya dengan karya atau situasi serupa. Struktur teks tanggapan kritis, yaitu evaluasi ringkasan karya. Yang pertama ringkasan karya atau isu, menjelaskan inti dari karya atau isu yang ditanggapi secara singkat dan jelas. Yang kedua analisis, menguraikan elemen penting seperti karakter dalam novel atau dampak kebijakan. Nah, yang ketiga, interpretasi, memberikan makna lebih dalam dari karya atau isu tersebut, misalnya simbiolisme atau motivasi tokoh. Lanjut, ada struktur teks, tanggapan kritis. Nah, penilaian, memberikan penilaian secara keseluruhan berdasarkan kriteria yang jelas. Yang kedua, argumen pendukung, yaitu menyajikan bukti dan alasan yang memperkuat penilaian tersebut. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi, yaitu merangkum tanggapan dan memberikan saran untuk perbaikan atau tindakan selanjutnya. Contohnya, pada teks tanggapan kritis yaitu film Bumi Manusia, ya kan? Nah, ada film yang judulnya Bumi Manusia. Kita diringkas dulu. Film Bumi Manusia ini adaptasi dari novel Pramudia Ananta Turi yang mengisahkan perjuangan tokoh Mingke pada masa kolonial. Nah, setelah ringkasan ada analisisnya. Kita analisis, acting para aktor yang kuat dan sinematografi yang indah menggambarkan latar waktu dengan nyata. Nah, film ini merefleksikan isu sosial dan politik yang tetap relevan hingga saat ini. Nah, ini analisis lebih lanjut. Penilaian pada Bumi Manusia ya. Penilaiannya ini film berhasil mengangkat pesan penting dari novel dengan penggambaran detail dan dialog bermakna. Argumen pendukungnya akurasi setting dan kostum yang tinggi. Nah, dialog kuat dan bermakna. Kekurangannya ada beberapa bagian alur yang terasa terlalu padat sehingga mengurangi kedalaman narasi. Nah, ini yang dinamakan kritis ya. Penilaiannya, argumen pendukung, kekurangannya, ditulis tanggapan, ditulis. Nah, itu tadi contoh teks kritis ya. Nah, selanjutnya ini contoh teks tanggapan kritis yaitu kebijakan PPKM. Nah, ringkasannya PPKM diterapkan untuk menekan laju penyebaran COVID-19 di Indonesia. Nah, dianalisis. Nah, dampak positif penurunan kasus COVID-19. Nah, dampak negatifnya gangguan ekonomi dan pembatasan nasional. Nah, ini menunjukkan upaya pemerintah dalam krisis namun perlu
evaluasi agar kebijakan lebih efektif dan berkelanjutan. Nah, ini tips-tips menulis teks tanggapan kritis. Yang pertama, pilih topik yang dikuasai. Kalian kuasai apa? Nah, pilihlah topik itu. Pastikan topik menarik dan Anda memiliki pengetahuan cukup tentangnya. Terus yang kedua, lakukan riset mendalam. Setelah kalian pilih topik, kalian melakukan riset ya. Kumpulkan informasi dan bukti yang akurat dan terpercaya. Terus yang ketiga, susun kerangka tulisan. Bangun tulisan dengan struktur jelas agar alur logis dan mudah diikuti. Nah, yang terakhir ada periksa dan revisi. Pastikan tidak ada kesalahan bahasa dan fakta sebelum mengetik versi finalnya. Nah, yang terakhir kesimpulan yaitu teks tanggapan kritis adalah alat untuk berpikir kritis dan mengevaluasi secara kontekstual. Memahami definisi, ciri struktur, dan tips menulis meningkatkan kemampuan komunikasi dan analisis. Pada pertemuan kali ini, mohon maaf apabila ada kata dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.